Pada video pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang keterkaitan patologi sosial di masa pandemi COVID-19. Nah, berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nabila Fadil Insani. Yang kedua, Sasabilah Dika Pratiwi. Yang ketiga, Dia Seksa Bintang. Yang keempat, Fahmi Ridho Bayu. Dan yang terakhir, Ahmad Fanani. Masalah sosial yang biasa juga disebut sebagai disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial merupakan salah satu diskursus polemik lama yang senantiasa muncul di tengah-tengah kehidupan sosial yang disebabkan dari produk kemajuan teknologi, industrialisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Secara alamiah, tidak semua gejala berlangsung secara normal dan disebut sebagai gejala abnormal atau gejala patologis. Nah, tujuan dari video kali ini, yang pertama, menganalisis perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi. Kedua, menganalisis mengenal dampak dari pandemi di lingkungan masyarakat. Ketiga, menganalisis cara yang tepat untuk mengatasi pandemi COVID-19. Keempat, menganalisis permasalahan dari adanya pandemi. Dan yang kelima, mengaitkan permasalahan dengan patologi sosial. Sekarang, pertanyaannya, apa sih patologi sosial itu? Patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kartini Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin kebaikan, dan hukum formal. Dalam ilmu sosial, perubahan yang terjadi dalam masyarakat inilah yang disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial dapat berupa perubahan sosial ke arah positif dan negatif. Semakin meningkatnya gejala patologi sosial di suatu masyarakat, kondisi masyarakat akan semakin tidak stabil. Berbagai macam permasalahan sosial yang kita baca di media cetak dan disaksikan di media elektronik seakan-akan mengancam ketentraman kita bersama. Sifat dan perkembangan patologi. Ilmu patologi sosial bersifat dinamis dan berkembang. Adapun perkembangan patologi sosial melalui 3 fase. Pertama, fase masalah sosial. Fase ini menjadi penyelidikan patologi sosial adalah masalah sosial yang timbul melalui peristiwa-peristiwa yang bersifat negatif dalam masyarakat, seperti pengangguran, pelacuran, kejahatan, dan lain sebagainya. Kedua, fase disorganisasi sosial. Fase ini menjadi objek penyelidikan patologi sosial adalah disorganisasi sosial, merupakan fase koreksi. Fase sistematis merupakan fase perkembangan dari fase sebelumnya. Fase ini berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang memiliki sistem bulat. Macam-macam patologi sosial. Pertama, kemiskinan, suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupi kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupi kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Kedua, disorganisasi keluarga merupakan suatu bentuk ketidakharmonisan keluarga sebagai suatu unit masyarakat terkecil yang disebabkan oleh adanya kegagalan masing-masing anggota keluarga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan status dan perannya masing-masing.
ketiga, kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Keempat, korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, misalnya pejabat, pemerintah, atau manajer perusahaan. Korupsi dapat mencakup seperti tindakan menerima suap atau menerima hadiah yang tidak seharusnya, memanipulasi data, mengalihkan dana, pencucian uang, dan masih banyak lagi. Kelima, pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang mana terjadinya perilaku seksual yang menyimpang, sifatnya menyinggung, mempermalukan, atau bahkan mengintimidasi. Bentuk dari pelecehan seksual ini bisa tertulis, verbal, fisik, atau bahkan terjadi secara langsung. Keempat, korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, misalnya pejabat, pemerintah, atau manajer perusahaan. Korupsi dapat mencakup seperti tindakan menerima suap atau menerima hadiah yang tidak seharusnya, memanipulasi data, mengalihkan dana, pencucian uang, dan masih banyak lagi. Kelima, pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang mana terjadinya perilaku seksual yang menyimpang, sifatnya menyinggung, mempermalukan, atau bahkan mengintimidasi. Bentuk dari pelecehan seksual ini bisa tertulis, verbal, fisik, atau bahkan terjadi secara langsung. Nah, sekarang sifat-sifat patologi sosial. Di sini sifat-sifat patologi sosial ada 4. Pertama, terjadi berulang kali dan berpotensi berkesinambungan. Kedua, kondisi dan tidak menyenangkan. Ketiga, kondisi yang akan menyebabkan perpecahan. Dan yang keempat, banyak menyebabkan konflik. Selanjutnya merupakan faktor pendorong patologi sosial. Yang pertama, ada maladjustment. Maladjustment ini merupakan ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dalam menjalankan perannya, di mana terjadi kegagalan untuk beradaptasi dan bersikap kritis terhadap perubahan sosial sehingga tidak terwujud ke arah perubahan yang lebih maju. Yang kedua, ada malfunction, di mana malfunction ini terjadi karena kegagalan masyarakat untuk melakukan fungsinya demi memenuhi kebutuhan warga. Selanjutnya ada ruang lingkup patologi sosial. Yang pertama ada masalah sosial. Masalah sosial ini merupakan kondisi yang menunjukkan adanya permasalahan di dalam kehidupan masyarakat karena terjadinya ketidakselarasan yang terjadi di berbagai unsur kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua ada disorganisasi, di mana disorganisasi ini mulai pudarnya berbagai nilai dan norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya berbagai perubahan di dalam lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar masyarakat. Yang ketiga ada maladjustment. Maladjustment ini merupakan kondisi sosial yang timbul yang mana di dalamnya terjadi ketidaksesuaian sosial ketika masyarakat dianggap gagal dalam melakukan adaptasi dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat ada abnormal, di mana abnormal ini merupakan situasi dan keadaan yang menunjukkan terjadinya sesuatu dan adanya sesuatu yang terlihat aneh dan berbeda dari yang lainnya sehingga menimbulkan masalah sosial. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai pandemi COVID-19 dan bagaimana keterkaitannya dengan patologi sosial. Apa sih pandemi COVID-19 itu? Pandemi COVID-19 merupakan wabah penyakit menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Wabah ini mulai masuk ke Indonesia sejak 2 Maret 2020. Pandemi ini menyebabkan berbagai dampak negatif juga perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik itu sistem perekonomian, kebiasaan sehari-hari, bidang pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Ini adalah contoh perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, di mana pertama, anak-anak yang belajar di sekolah sebelum masa pandemi diharuskan untuk belajar di rumah melalui daring atau online. Kedua,
Masyarakat yang biasanya berbelanja berbondong-bondong untuk memenuhi kebutuhannya menjadi berbelanja online dan pasar saat ini menjadi sepi setelah pandemi COVID-19. Perubahan yang terjadi di masyarakat, pertama sistem perekonomian, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Kedua, melemahnya sistem perekonomian masyarakat, banyak pekerja yang di PHK akibat turunnya daya konsumsi masyarakat. Keempat, meningkatnya pengangguran di masyarakat yang menyebabkan kemiskinan. Kedua, kebiasaan keseharian masyarakat, adanya batasan interaksi sosial masyarakat pada kehidupan sehari-hari, gaya berkomunikasi yang cenderung secara digital, meningkatnya tindak kejahatan, memudahnya permainan tradisional yang biasa dilakukan anak-anak. Ketiga, di bidang pendidikan, tingginya angka putus sekolah, penurunan kapten belajar, banyak siswa yang belum menguasai pembelajaran adalah salah satu penyebab dari adanya kondisi COVID-19. Bidang kesehatan, meningkatnya angka kematian penduduk Indonesia, banyak pasien COVID yang depresi karena belum ditemukannya obat yang bisa menyembuhkan. Ketiga, meningkatnya harga obat-obatan di pasaran. Keempat, rumah sakit kelebihan kapasitas karena banyaknya lonjakan pasien yang terpapar COVID-19. Mengapa sih permasalahan tersebut bisa terjadi? Permasalahan tersebut dapat terjadi sebab adanya virus corona yang menyebabkan adanya perubahan dalam suatu sistem masyarakat, adanya kebijakan pengaturan pemerintah di masyarakat sehingga mau tidak mau masyarakat harus mematuhi kebijakan tersebut. Adanya virus, perubahan sistem masyarakat juga diterapkan. Kebijakan masyarakat menimbulkan perubahan masyarakat yang menimbulkan permasalahan sosial dari berbagai faktor. Juga bisa terjadi sebab kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing individu masyarakat. Selanjutnya merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak sekali permasalahan sosial di kehidupan masyarakat. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yang pertama ada di faktor perekonomian, di mana pemerintah dapat memberi bantuan berupa modal untuk membuat usaha, pelatihan keterampilan jasa, dan sebagainya. Yang kedua dalam sektor kebiasaan masyarakat, pemerintah dapat memberi penyuluhan secara online, misalnya terkait permainan tradisional dikenakan kembali agar tidak pudar dalam pemikiran anak-anak. Yang ketiga dalam dunia pendidikan, tenaga pengajar bisa lebih membuat pembelajaran semenarik mungkin agar siswa baik mahasiswa tidak bosan dan lebih mengerti terkait konteks pembelajaran yang dijelaskan. Dan yang keempat dalam bidang kesehatan, kita sebagai masyarakat hendaknya lebih menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, minum vitamin, berolahraga, menggunakan masker, dan lainnya. Keterkaitan permasalahan dengan patologi sosial dalam tema yang kami usung yaitu dampak negatif pandemi COVID-19 di masyarakat sangatlah berkaitan dengan patologi, berkaitan dengan jenis patologi yang termasuk dalam jenis kemiskinan dan kriminalitas, termasuk dalam ruang lingkup pembahasan patologi. Sebab dampak negatif pandemi sendiri yang kami jelaskan terdiri dari 4 faktor, termasuk dalam tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal, di mana hal ini sesuai dengan pengertian patologi sosial. Kesimpulan, dari adanya kasus ini dan keterkaitannya dengan patologi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang terjadi dipengaruhi berbagai faktor yang kemudian menimbulkan suatu perubahan dalam masyarakat. Namun, hal tersebut masih bisa diberi solusi dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, juga individu satu dengan individu lainnya. Jalan-jalan dengan kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa guys.